Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat dan inayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat dan inayahnya kita diberi umur yang panjang sehingga kita dapat menghirup oksigen dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Walaupun ada beberapa kegiatan yang sempat terkendala karena adanya virus corona ini. Allah menurunkan corona ini karena mempunyai banyak hikmah. Seperti yang kita ketahui bersama, virus ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita lulus dari ujian ini, maka insya Allah predikat takwa kita kepada Allah akan meningkat dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Tetapi ada orang yang menjadikan corona ini sebagai ladang untuk mencuri. Di sini saya akan membahas mengenai kampanye hidup sehat selama pandemi corona. Hikmah yang dapat saya petik dari datangnya virus corona ini adalah contohnya pada Jalan Nusantara, yang dikenal dari beberapa media sebagai pusat pelacuran terbesar di bagian Indonesia Timur, dan itu ditutup oleh Wali Kota Makassar. Karena apa? Itu karena Allah telah membisikkan kepada Wali Kota bahwanya, kata Allah, saya ingin dunia ini bersih dari segala bentuk pelacuran. Saya ingin dunia ini bersih dan sehat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui apa itu virus corona. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Di mana virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena terinfeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 menular melalui apa yang telah terinfeksi COVID-19, menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang infeksi virus ini bersin atau batuk. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit, tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Virus corona memang merupakan virus yang mematikan. Akan tetapi, virus corona dapat dicegah dengan cara yang sederhana. Yang pertama, menggunakan masker ketika hendak keluar rumah atau ketika mengalami gejala batuk dan bersin. Beberapa hikmah yang dapat saya petik ketika menggunakan masker yaitu mengurangi pembicaraan yang tidak penting, mengurangi pembicaraan yang tidak bermanfaat seperti gibah atau gosip. Yang kedua, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan Anda. Dan yang ketiga, tidak pergi ke negara yang terjangkit virus dan tetap di rumah atau stay home. Dan yang keempat, menghindari kontak dengan hewan atau orang yang berpotensi menularkan virus corona. Dan yang kelima, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu itu ke tempat sampah. Dan keenam, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek. Penyebaran COVID-19 memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga agar penyebaran virus corona ini bisa kita kurangi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ta'awun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis lain menjelaskan, maka tidaklah seseorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya, pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dari hadis di atas, Rasulullah menyuruh kita menjaga kesehatan dan tidak mendatangi negeri yang terjangkit virus, serta berpergian ketika negeri kita yang terjangkit virus. Sederhananya,
Rasulullah juga mengajarkan tentang lockdown atau stay home, tentunya dibarengi dengan kesabaran. Dan hadiah yang paling istimewa adalah ketika kita mati, maka pahala yang kita dapat adalah seperti orang yang mati syahid. Maka dari itu saya mengajak hadirin untuk tetap hidup sehat dan tetap melakukan aktivitas yang positif. Jangan berkeliaran jika tidak penting. Stay safe and stay home. Jadi ingat, jaga jarak, jaga keluarga, jaga emosi, dan jaga kesehatan Anda. Kuatkan imun dan kuatkan iman Anda. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi ala rabbikum kasiban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.